Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan 5, ya, yaitu perulangan di mata kuliah dasar pemrograman Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di sini kita masih belajarnya Python, ya. Jangan bosen, makin kesini makin lumayan ya untuk proses pengkodeannya. Jadi tetap semangat untuk belajar meskipun di era pandemi ini. Oke, sebelum lanjut, boleh saya minta untuk klik tombol subscribe agar saya semakin semangat untuk kontennya. Kemudian tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kemudian jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen ya. Share ke teman-teman kalian, barangkali teman kalian juga butuh belajar. Jangan cuma di share jawaban ya, karena ini mahasiswa itu seringnya nge-share jawabannya aja. Itu berarti kalian menambah pembodohan ya kepada publik. Jadi harus diikuti belajarnya ya. Teorinya diikutin dulu, baru nanti kita bahas latihan soalnya seperti itu. Oke, di pertemuan 5 ini kita akan bahas perulangan. Nah, teorinya seperti apa? Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk teorinya saya nggak akan begitu padat di sini menjelaskan tentang teori perulangan ya. Kalau perulangan yang namanya perulangan saja itu udah menunjukkan bahwa proses yang dilakukan berulang ya, intinya itu proses yang dilakukan secara berulang. Nah, gimana dengan di Python sendiri perulangan itu ya banyak macamnya ya. Kalau di sini ada for, ada while ya, nanti bisa kita lihat implementasinya. Nah, ini ya, ini untuk for. Kemudian ini ada range ya, range itu untuk melakukan pembatasan. Nah, batasnya apa? Nanti ini ada contohnya, teman-teman bisa langsung praktekkan, tinggal copy paste aja ke Python ya. Terus ya, ini yang while, perulangan while expression statement ya. Terus saya nggak akan bahas teorinya, lanjut nih, bisa dibaca sendiri ya. Jadi dia berulang selama kondisinya benar. Kalau kondisinya salah dia akan ke posisi false. Terus ini ya, terus infinite loop ya. Infinite loop ini adalah perulangan yang mungkin bisa digunakan untuk hal baik, bisa juga digunakan untuk hal buruk. Hal buruknya ya perulangan yang nggak berhenti itu ya bisa menyebabkan misalkan kita ngedownin server ya kan. Terus bisa juga untuk phishing, spamming, dan lain sebagainya ya. Spamming komentar tuh biasanya kalau nggak dikasih verify biasanya di spam pakai infinite loop. Jadi lama-lama ngedown terus webnya diserang karena servernya ngedown. Nah, seperti itu, bahaya ya. Tapi ada manfaatnya juga ya, untuk menjaga server agar tetap hidup tuh biasanya ada sesuatu yang dilakukan di situ. Kemudian ada kendali looping, ada break, ada continue ya. Terus saya nggak akan bahas ya, ini ada ya, latihannya ada, tinggal copy paste, nggak copy paste sih ya, ketik ya, ketik ya. Nah, tujuan saya buat video ini juga biar kalian ngetik sih, dari belajar ngetik atau dari kalian ngetik itu mungkin nanti kalian akan paham sedikit demi sedikit. Karena kalau ngoding itu sebetulnya kalian makin rutin untuk ngoding, makin rutin untuk belajar coding, kalian makin cepat menyelesaikan sebuah kasus gitu. Dan kalian makin paham nih, oh ini alurnya seperti ini, oh ini yang harus diselesaikan ini dulu. Tapi karakter setiap programmer beda-beda ya. Kalau karakter saya biasanya selesaikan dulu proses input outputnya, baru nanti tulis input outputnya dulu, kemauan input outputnya seperti apa, baru nanti kita pikirin tuh prosesnya seperti apa. Jadi jangan input terus proses terus output, nah nanti bingung tuh ya, output ya, prosesnya nggak ketemu-temu ya, kelamaan nanti. Kalau trik saya dulu masih zaman kuliah, input sama outputnya dulu ya kerjain. Nah, misalkan kayak gini, input outputnya seperti apa yang diinginkan, ya udah input outputnya dulu yang bisa, prosesnya belakangan gitu. Ini ada contohnya ya, ada latihannya, kalian juga bisa. Ini udah ada jawabannya lagi di bawah, tinggal ini bisa di copy paste nih. Waduh, ini mantap nih, contoh bisa di copy paste ya, langsung masukin. Nah, ini ada outputnya seperti ini. Oke. Kalau ini tinggal masukin data berulang. Ini kalau di input 2 kali berarti ini berulangnya 2 kali nih, data yang di input 2 kali. Tapi ini langsung ada outputnya. Nah, ini masih mudah nih. Oke ya, tidak perlu pakai yang namanya list. Kalau di sini disinggung list nggak ya? Kayaknya disinggung deh ya.
disinggung sedikit kalau nggak salah tentang list deh. Kita coba lihat ya. List. Karena list ini kita pakai nih kayaknya nih ya. Oh ini len menghitung ada list. Oh list ada nih ya, cuman dikit ya. Nggak ada pembahasan detail tentang list ya. Oke. Nah, karena kenapa saya bahas list, karena ini di tugas 2 ini. Nah ini ya, tugas 2 yang outputnya harus seperti ini. Ini maka membutuhkan list, peran serta list, function list di Python gitu. Makanya saya tadi coba, apakah list ini dibahas atau enggak. Ternyata dibahas sedikit ya. Baik, karena dibahasnya hanya sedikit, mungkin saya akan bahas dulu materi tambahan tentang list. Jadi agar teman-teman dari mahasiswa tahu ya, agar kalian tahu juga apa sih gunanya list gitu ya. Nah kita coba lihat, saya udah upload sih ya, kemarin saya udah upload dan baru dibaca oleh 17 orang, termasuk saya nih yang baca ya. Mengenal list dan berbagai operasinya di Python ya. Jadi di sini kalian bisa belajar, kalian bisa kunjungi ya website saya, insya Allah akan aktif ya, aktif terus. Saya akan berbagi terus walaupun sempat padam kemarin ya. Nah, list adalah suatu tipe data built-in ya, yang dapat digunakan kapan saja tanpa harus mengimpor modul terlebih dahulu. List sebenarnya bukan array melainkan sebuah collection. Jadi list ini beda identik sama array tapi beda, bukan array ya. Tapi pemanggilannya persis, urutan datanya persis sama kayak array. Ya, seperti itu. Jadi ini di sini ada elemennya ya. Ada akses elemen dengan indeks, mengiterasi list. Ini ada semua ya. Skripnya ada di bawahnya. Nah, tapi ini sengaja saya salah-salahin skripnya, jadi kalian ini saya enter, salahnya sih cuma di enter doang ya. Jadi kalian nanti bisa langsung kopas, bisa sih ya, ini bisa dikopas ya. Jadi bisa langsung dicoba. Jadi kalau indeksnya list itu misalkan deretnya seperti ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Indeksnya list itu berawal dari kosong ya. Berarti kalau kita mau nampilin data dengan ini, misalnya kita mau nampilin nomor 5, berarti datanya adalah data ke list ke deret ke 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah berhitungnya seperti itu, tolong dipahami dulu cara berhitungnya ya untuk list. Sama kayak array juga gitu sebenarnya ya. Oke, itu caranya seperti itu. Nah terus ada yang nanti kita gunakan itu adalah yang append ya. Apa nih baca nih? Append lah inilah. Ya, pokoknya bacanya apa? Menambah nilai baru pada list, terus nanti kita ambil listnya, kita tampilkan dengan elemen dengan indeks seperti itu. Ya, ada append, ada nanti ditampilkan di indeks. Nah, gimana caranya ya? Nanti kita coba. Kalau yang lain ini ya, kalau yang di max, min, sum ini untuk yang list berupa deret bilangan bisa pakai fungsi ini, tapi kalau deretnya deret kata nggak bisa ya. Jadi count juga berhitung ya, mau berhitung kemunculan dan seterusnya. Nah ini banyak ya, silakan dipelajari. Ini udah lengkap materi saya ya, silakan dipelajari. Nanti tinggal dipraktekkan di Python-nya atau di Visual Studio Code-nya ya. Oke, tanpa panjang lebar, nanti kalau suka jangan lupa nih dibagikan sama teman-temannya di sosial medianya. Terus kalau bisa tinggalkan komentar ya di bawahnya, silakan. Oke, lanjut. Kita lanjut di soalnya. Soalnya ada tugas pertemuan 2, tugas 2 ya. Tugas 2 adanya di pertemuan 5. Jadi sebelum tengah semester sepertinya hanya ada 2 tugas, yaitu tugas 1 dan tugas 2 kalau nggak salah sih ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Sebuah perusahaan ayam goreng ini, gerobak fried chicken dan seterusnya soalnya ya. Intinya buatlah program dengan ketentuan setiap pembeli dikenakan pajak 10%. Oke. Banyak jenis potong dan banyak beli di input. Banyak jenis potong dan banyak beli di input. Oke, baiklah. Mungkin ini ada sedikit ini ya. Mungkin yang di input itu banyak jenis tuh maksudnya yang dibeli berapa gitu kali ya.
Terus jenis potong ini kode potongnya kali yang diinput. Kalau jenis potongnya apa kan udah ada di situ ya, pakai if nanti ya. Terus banyak belinya diinput, banyak beli, oh maksudnya quantity belinya mungkin ya, jadi beli dada berapa, beli paha berapa, beli sayap berapa gitu mungkin ya. Oke, itu. Terus tampilan yang diinginkan sebagai berikut. Wah, ini kalau udah ada layar masukan, layar keluaran seperti ini, yang saya kerjakan ini dulu nih ya. Kita bikin layar masukan, layar keluarannya dulu. Nah, baru nanti kita prosesnya di tengah seperti apa. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Saya sudah buka. Langsung saja kita file new. Nah, ini live ya. Saya live recording ya. Jadi teman-teman silahkan perhatikan gimana prosesnya saya ngoding. Jangan cuma dilihat hasil akhirnya ya. Kalau kalian lihat hasil akhirnya doang percuma, kalian artinya nggak dapat ilmunya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini biar enak kita split ya. Saya biasa split seperti ini. Oke. Ini kita mulai sekarang. Ya, langkah pertama tadi udah, file new udah, terus kita simpan, jangan lupa ya. Kita simpan dengan nama tugas 2 pertemuan 5.py. Oke, tugas 2 pertemuan 5.py. Nah, ini saya bahas dulu terkait dengan bukan saya bahas ya. Kita mulai dulu terkait dengan layar masukannya dulu. Kita mulai coding dengan layar masukannya dulu. Jadi layar masukannya seperti dilihat yang di kiri ya, ini seperti ini. Kita coba dulu gerobak fried chicken print. Namanya gerobak fried chicken. Oke, gerobak fried chicken, kemudian print. Nah, printnya apa? Oke, ini sedikit tambahan juga ya, karena ini kan ada garisnya lumayan ya, berkali-kali ya. Ini ada garis pendek, ini ada yang di bawah ada garis yang rada panjang. Nah, kita biasa biar enak nih, nggak ngulang-ngulang input itu. Nah, kita coba buat di sini. Nah, ini mungkin belum diajarkan ya, garis pendek. Nah, seperti ini ya. Kita coba nih deklarasikan saja di sini garis pendek sekian lah ya, cukup ya. Terus kita coba garis panjang. Kita coba yang lebih panjang nih, biar ketara ya, panjang pendeknya kita samain. Nah, seperti ini. Yang lebih pendek semana, yang lebih panjang semana. Oke, seperti ini cukup ya. Nah, di sini berarti kita tinggal panggil aja print garis pendek. Oke, lanjut. Terus ada kode jenis potong dan harga. Berarti di sini kita print kode jenis potong sama harga. Oke, ini kita agak jauh-jauhin aja ya, biar enggak berantem, social distancing cuy, agak jauh. Nah, oke, seperti itu. Kemudian ada garis lagi, berarti print garis pendek, nggak usah yang panjang lah, yang pendek-pendek aja dulu gitu. Lalu berikutnya print. Oke, di sini ada D, itu D ya. D itu apa? D itu dada. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal spasi-spasi aja biar sesuai sama atasnya ya. RP 2.500. Waduh, harga fried chicken dada 2.500. Murah ini mah. Beli saya nih. Gerobak fried chicken di mana ini? Daerah rumah saya nggak ada yang harganya segini nih. P paha harganya, waduh, paha 2.000 nih, paha atas paha bawah nih ya. Oke, lanjut.
print. Nah, saya copy paste ya biar cepat. S sayap. Nah, jadi kita sesuaikan dulu tampilan inputan sama keluarannya ya. Ini kita proses dulu nih, ini inputannya ya. Nih, terus di print lagi ya, print garis pendek. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalau udah save, kita coba ya. Kita coba nih, jalan nggak dia? Bismillah. Bismillah. Oke, jalan ya. Udah rapi ya jalan. Oke, udah sesuai ya sama layar masukan yang atas. Layar masukan yang ini udah sesuai nih ya. Nah, kita sekarang buat yang ini nih, inputannya nih. Nah, inputannya. Lanjut coding di bawahnya berarti kita di sini banyak jenis berarti inputan ya. Banyak jenis itu mungkin banyaknya inputan yang ingin di input atau banyak data ya. Nah, kita ganti aja nih biar nggak rancu nih, banyak data. Nah, banyak data yang diinput berapa gitu ya. Banyak data yang diinput berapa. Ini berarti banyak data itu berupa angka, berarti kita harus kasih integer ya. Kemudian input, baru masukin tuh \n dulu ya biar agak ada jaraknya. Banyak data yang diinput, saya ada bedain ya. Nah, banyak data yang diinput berapa? Nah, di sini. Oke, banyak data yang diinput. Nah, terus habis itu berarti di bawah sini akan terjadi perulangan. Nah, perulangannya apa? Jenis ke sama apa itu ya? Banyak data yang diinput sama jenis ke, kode potong, banyak potong ya. Oke, berarti di sini kita print dulu karena ini keluaran ya. Print jenis ke itu kan printan jenis, atau jangan ini deh, jangan jenis ke, data ke. Nah, karena di atas sudah kita rubah data ya, data ke berapa. Oke, data ke berapa. Kemudian di sini di input berarti inputan lagi di sini ya, inputan untuk kode potong. Nah, kode potong seperti ini ya, sama dengan kode potong sama dengan inputannya, berarti input. Nah, seperti ini. Terus kode potong, ada pilihannya D atau P atau S, dada, paha, sayap. Oke, seperti ini. Nah, kode potong. Terus yang berikutnya input banyak potong. Banyak potongnya berapa, artinya dia belinya berapa nih, si kode potong ini dibeli berapa gitu ya. Nah, ini di sini berarti karena dia banyak dihitung nanti juga berarti ini integer ya. Nah, jangan lupa kalau yang bisa dihitung kasih integer ya, depannya dikonversi ke integer. Banyak potong .2. Oke, terus nah, di situ ada terus berulang tergantung banyak jenis. Oke. Terus berulang tergantung banyak jenis. Jadi di sini kita coba kasih \n lah ya biar agak turunan dikit dia. Terus di akhir data ini berarti kita coba berikan print juga untuk garis pendek aja kan, garis pendek. Oke, nah ini dulu ya, ini dulu. Terus
Kalau udah, maka output nih ya, kita bikin dulu nih outputnya yang si gerobak fried chicken ya. Nah, di sini kita kasih keterangan ya biar enak. Nah, ini adalah layar tampilan awal. Terus di sini ini merupakan proses input datanya ya. Di sini proses input data sesuai banyaknya data. Oke, proses input data berulang ya, tepatnya berulang. Oke, di sini kita kasih output hasil inputan ya. Nah, output hasil inputannya seperti apa, kita buat nih sekarang. Print gerobak, ini viret nih salah ketik juga ini viret ya. Kalau kita nggak ngetik fried ya, bukan viret. Chicken. Oh, ini saya juga salah nih, kurang hak nih. Chicken. Nah, gerobak fried chicken. Nah, oke. Sekarang untuk output kita printnya adalah garis panjang nih, garis panjang. Oke, terus ada yang namanya print, ada nomor, terus ini belum dikasih kutip, nomor, terus dia ke jenis, nanti ada kata-kata potongnya ya, terus harga, terus jumlah belilah ya ini ya, terus subtotal, mungkin subtotal harga. Oke, kita print lagi. Nah, ini potong, kita sesuaikan ya, nggak kelihatan ini, potong, terus harga satuan, nanti kita sesuaikan lagi ya, ketutupan itu jumlah beli. Nah, ini udah nongol nih. Terus yang terakhir subtotal harga. Oke. Zero kebanyakan. Oke. Baru kita di sini print lagi garis panjang. Oke, terus setelah garis panjang nanti titik-titik itu isiannya. Nanti saya kasih keterangan dulu ya di sini. Di sini untuk hasil yang diinput. Nah, terus baru print lagi garis panjang. Seperti ini. Terus kita print lagi untuk apa ya, coba print lagi jumlah bayar RP. Oke, jumlah bayar RP masih ya. Terus ada Ctrl V biar cepat ya. Ini pajak 10% ya. Nah, seperti ini. Terus ada lagi yang terakhir, total bayar. Nah, oke, ini kita kurangin siji loro telu
Oke, ini udah pas ya. Nanti di sini juga ada RP. Oke, kita coba dulu. Control S, klik kanan. Oh, nanti ada inputan ya di sini ya. Udah ada inputan. Oke, langsung kita coba ya. Langsung kita coba untuk coding prosesnya mungkin ya. Karena di sini udah ada nih inputnya berapa gitu ya. Ini udah di input, banyak datanya berapa. Nah, berarti kalau kita di sini logikanya nih, ketika kita di sini input 2 nih, berarti ini data diulang dua kali. Nah, kalau kita input 3 berarti di sini juga diulang 3 kali. Oke, gitu ya. Pengertiannya itu dulu. Kalau misalkan di inputnya sekali ya cuman ngulang 1 kali, tapi kalau di inputnya 2 kali ya 2 kali gitu ya. Oke, lanjut. Sebelumnya kita kasih dulu nih yang namanya ya, perulangannya. Kita pakai perulangan yang for aja ya di sini. Berarti kita pakai for. Nah, seperti ini. For x misalkan ya. For x. Terus kalau kita lihat di slide tadi, kita lihat di slide sini ya. Kita lihat di slide di perulangan for. Mana ya? The while for. Nah, ini for variable in sequence itu batas ya, terus body of for-nya. Berarti di sini for variabelnya x in range-nya berapa nih? In range-nya berarti batasannya adalah jumlah input atau banyaknya data yang diinput, berarti banyak data. Ini terus titik 2 jangan lupa. Nah, kalau ada titik 2 di situ berarti ini harus kita tap 1 kali ya, indentasi. Nah, biar nggak error. Kalau tadi posisinya seperti ini, nah di sini ada problem nih ya. Indented, block. Karena si Python ini indentasi ya modelnya. Jadi ini harus kita indent. Artinya kita kasih jarak. Nah, seperti ini. Oke, for x in range banyak data di input seperti ini. Kode potong, banyak potong, garis pendek. Terus lanjut. Nah, kalau udah di input seperti ini, dia pasti akan mengulang 2 kali nih si inputan ini. Kita coba dulu deh ya, belum kita tampung ya, nilai yang di input belum kita tampung, tapi kita hanya coba perulangannya bisa nggak nih. Nah, kita klik kanan, run Python in terminal. Banyak data yang di input 2 bisa ya, banyak data yang di input 2. Terus kode potong D atau P atau S, banyak potong. Data keduanya ya, ini kedua, ini udah pertama ya, ini belum saya output ya. Oke, P1. Wah, langsung udah selesai. Oke, berarti udah benar ya, hanya 2 kali mengulang input datanya. Nah, sekarang kita coba tampilin di sini data keberapa nih. Data keberapa, berarti di sini kita panggil untuk ini data keberapanya. Berarti dipanggil si X. Nah, panggil aja si X. Seperti ini. Data ke X gitu maksudnya ya. Data ke X. Oke, lanjut. Tapi kalau kita panggil data ke X, berapa yang muncul Pak? Nah, kita coba lihat nanti ya. Jadi gini, in range ini artinya X itu belum mencapai range-nya. Berarti X-nya belum mencapai 2. Berarti di sini 0, X-nya karena kita nggak deklarasikan ya X-nya berapa, berarti di sini X-nya 0. X0 in range 2, bener dia cetak. Terus nanti nambah lagi 1 dia. X1 in range 2, 1 kurang dari 2 gitu maksudnya. Bener nggak? Benar cetaknya. Kalau nanti udah X-nya 2 in range 2, salah. Karena udah sama ya, bukan in range lagi, tapi sama dengan gitu. Berarti di sini harus kita bukan X doang, tapi X plus 1 untuk memunculkan datanya itu data ke 1.
Oke, lanjut ya. Ini garis pendek. Oke, kalau udah di sini kita ada yang namanya, tadi kita manfaatkan fungsi yang ada di list ya. Kita harus pakai list di sini karena data yang ada di yang kita input di sini, akan kita tampung dulu baru kita tampilkan nih di bawahnya, ya kan? Kalau bedanya dengan yang ada di slide, kalau ada yang di slide itu di sini ya, yang di latihan ini. Nah, ini di input data keberapa langsung output nih. Kita lihat aja outputnya. Di input langsung ada outputnya. Enak. Tapi kalau ini di input dulu, ya kan? Input, terus ditampung di list, terus baru nanti di outputin di sini. Dikasih kondisi berdasarkan listnya, dipanggil listnya, baru di output di sini. Nah, gimana caranya? Caranya sebetulnya kita harus deklarasikan dulu. Deklarasiin apa? Bukan deklarasikan yang lain-lain ya, tapi deklarasikan yang di input apa gitu ya. Deklarasikan variabel untuk menampung listnya. Nama listnya apa nih, kita mau bikin apa? Kalau di sini kode potong, di sini banyak potong, kita coba bikin gampangnya. Sebelum perulangannya kita bikin di sini saya kasih lagi ya. Nah, di sini crash deklarasi variable list. Nah, di sini ya. Kita deklarasikan dulu variable list untuk nampung si kode potong sama banyak potong. Nah, di sini list, kita biar enak langsung aja list kode potong. Nah, seperti ini ya. List kode potong, terus isinya kalau di tempat saya, di web saya tadi, ini di sini langsung diisi ya, ada deretnya nih ya. Deklarasinya kan seperti ini. Variabelnya apa, terus isinya kan. Nah, kalau di sini isinya kita kosongin aja. List kode potong, isinya kita kosongin ya. Jadi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup aja. Terus yang kedua adalah list banyak potong, atau biar singkat ini list KP. Nah, biar singkat ya, kode potong. Terus di sini list BP. Nah, sama ya, dikosongin seperti ini. Oke. Nah, ngisinya gimana? Nah, sesuai sama yang di sebelah kiri nih. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri saya ini untuk ngisi, untuk nambahin nilai baru itu pakainya fungsi append. Nah, berarti kita lihat codingannya di sini append. Nah, kayak gini. Panggil dulu nama list yang dideklarasikan, append, terus baru isinya. Ya, berarti di sini kita coba panggil list kode potong di sini biar enak ya, biar enak posisinya seperti ini. Jadi setelah di input kita tambahkan ke list. Listnya apa, nama listnya list KP kode potong. Ya, list KP titik apa, append ya, append. Nah, append. Nah, appendnya apa isinya? Ya itu yang di input tadi, kode potong. Nah, terus yang kedua juga sama ya, berarti list untuk BP nya banyak potong, titik appendnya apa, si banyak potong. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi logiknya kita input terus ditampung di list, kita input ditampung di list gitu ya, terus baru di print garis pendek. Oke, tuh terus lanjut. Nah, baru nih kita ke prosesnya. Setelah ditampung di list, maka kita harus ke prosesnya. Prosesnya apa ya, kan ngitung nih, kan yang di input cuman kodenya, jenis potongnya nanti harus istilahnya dikeluarin gitu kan, atau di jenis potongnya itu harus kita ambil dari data yang awal tadi. Data awalnya apa nih? Data awal ada dada, sayap, paha. Jadi kalau di input D hasilnya dada, kalau di input B hasilnya paha, kalau di input S hasilnya sayap.
harganya sekian gitu ya. Oke, kita lanjut. Output hasil inputan. Oke, ini udah outputnya di sini, berarti perulangannya di mana nih? Di sini ya. Ini udah saya kasih keterangan di sini. Di sini untuk hasil inputan. Nah, lanjut. Kita lanjut ya. Untuk hasil inputan berarti kita juga sama, ada perulangan. Nah, kita akan cetak di sini berulang kan, berarti kita panggil lagi for-nya. Ini kita ganti ya, kita hilangin, kita ganti di sini proses dari inputan yang sudah dilakukan. Nah, proses dari inputan yang sudah dilakukan sama perulangannya ya. Perulangannya kan di sini pakai for, kita juga bawah pakai for, tapi jangan x lagi karena nilai x di sini udah bertambah terus kan gitu. Kita pakai variabel lain, misalkan a, nggak apa-apa, bebas apa aja. For a sama ya formatnya, in range sama. Nah, range-nya siapa? Sama ya, banyak data yang di input tadi gitu. Terus titik 2. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita melakukan proses percabangan atau if ya, untuk mendetek kode yang diinput. Kode yang diinput tadi kan ditampung dalam list kode apa? Potong, list KP. Nah, berarti kita di sini harus deklarasikan di sini, kita ambil nilai dari list KP tadi. Nah, if dalam kurung. Nah, kita panggil dulu nih si list kode ininya, list kode potongnya. Berarti kita panggil list KP. Ingat cara panggilnya itu pakai kurung krawal buka, kurung krawal tutup. Nah, di sini ya. Nah, di sini ingat ya. Kita panggilnya pakai ini ya, pakai proses ini per indeks ya. Per indeks. Nah, kebetulan di sini nilainya 0 sama ya. Si A ini awalnya nilainya 0, jadi kita nggak perlu A+1 lagi, kita panggil nilai A sesuai indeksnya C4 ya, sesuai inputan C4. Nah, list KP A sama dengan apa? D ya. Nah, D atau seperti video-video saya sebelumnya ya, silahkan dilihat di list atasnya. Untuk kalian yang belum melihat tentang percabangan boleh dilihat dulu di link di atas. Kemudian ada yang kedua adalah list KP sama ya, sama A juga, tapi huruf kecilnya ya. Saya selalu pakai huruf besar dan huruf kecil seperti ini. Nah, kalau list KP huruf besarnya seperti ini gimana? Nah, berarti kita buat nih di sini. Kita buat namanya jenis potongnya genpot ya, jenis potong JP aja lah, JP belum ada kan. Nah, JP sama dengan dada. Nah, terus harganya sama dengan harga, nggak boleh pakai kutip ya, harus pakai langsung aja tulis harganya berapa. Misalkan tadi 2500, itu saya 2500. Seperti itu. Terus jangan lupa balik lagi ke kiri. Jadi kalau listnya DP, namanya jenis potongnya dada, kemudian harganya 2500. Kemudian untuk berikutnya kita pakai elif ya, elif sama, kita copy paste aja. Ini saya nggak mau ribet, copy paste aja biar cepat ya. Nah, ini apa, kita ganti paha P besar sama ini P kecil. Terus di sini keterangannya paha, ini harganya 2000 ya, 2000. Kita copy lagi. Yang terakhir adalah list KP nya apa, S kecil sayap, terus harganya 1500.
Nah, terus yang terakhir else nya. Jadi kalau bukan ABC, nah, pilihan bukan DPS, nah nanti kita deklarasikan juga di sini. Kalau saya selalu begitu ya. Nah, di sini strip harganya nggak ada ya, no, tik tik tik. Nah, udah ya, biar banyak kan. Oke, lanjut. Jadi udah seperti ini. Nah, terus kita masukkan outputnya. Ini udah berulang ya. Jadi A in range banyak datanya 2 seperti yang di input di atas. Kemudian list KP ke 0 karena A nya 0. D misalkan inputannya ke 0 adalah D, maka di input dada, outputnya dada dan harganya 2500. Terus kalau P paha harganya 2000, kalau S sayap harganya sekian gitu. Nah, berikutnya kita ambil juga, masih di dalam for ya, belum ke yang lain ya. Jangan dipukul mundur dulu, pukul mundur sekali karena kita keluar dari if. Jadi ini kan indentasinya if tab sekali. Kalau kita balik ke kiri sini berarti kita masih di indentasinya si for. Nah, indentasinya si for. Kemudian kita cetak di sini. Cetaknya apa? Ya cetak aja. Hasilnya kan udah ketara itu. Ya, hasilnya adalah nomor. Nah, nomornya berarti tetap sama ya. Nomornya itu kalau kita mau nyetak nomor 1 ya berarti A plus 1. Nah, seperti ini. Kita cetak nomornya berarti udah ya, sesuai sama yang tadi di apa namanya sini ya, tampilan. Nah, ada nomor, jenis potong, harga satuan, banyak beli. Berarti nomornya A plus 1, kemudian kasih koma, kemudian kasih ruang kosong seperti ini untuk memberi jarak ya, space. Nanti kita coba sesuaikan ya, sama dengan sekali aja dulu, nanti kita sesuaiin ya sekali. Terus kita di berikutnya jenis potong. Jenis potongnya berarti kita panggil lagi si JP ya. Nih jenis potong JP kita panggil di sini JP. Nah, koma, jangan lupa space kosong. Terus setelah jenis potong harga satuan berarti kita panggil lagi di sini harga. Nah, koma, tip 2 lagi. Terus banyak beli. Banyak beli berarti banyak beli tadi kita simpen di list BP. Nah, ini list BP ya. Ada list BP. Nanti di sini kita koma list BP A. Seperti ini. Terus koma space kosong lagi. Subtotal ya tadi ya. RP spasi kita panggil. Subtotalnya belum kita buat ya. Perhitungan subtotalnya belum dibuat nih. Nah, kita di sini panggil dulu deh. Subtotal. Subtotal susah amat nih. Ya, subtotal. Oke, ada problems. Ada problems. Nah, karena subtotalnya belum deklarasi nih problemnya ya. Nah, nggak ada variabel subtotal. Oke, kita buat variabelnya subtotal di sini. Kita buat variabel subtotal. Di sini kita buat subtotal sama dengan ini kita kasih harga dikalikan, nih kita copy aja nih list BP. Nah, kayak gini ya, list BP. Terus udah selesai. Apakah udah selesai? Kayaknya belum. Tuk.
Kalau udah dihitung subtotal, oke udah. Nah, kita harus hitung totalnya juga. Totalnya sama dengan total plus subtotal ya. Jadi kalau total itu kan awalnya kita harus kasih nilai nih, si total ini 0. Nah, berarti kita di sini deklarasikan sebelum masuk ke for, kita deklarasikan di sini total sama dengan 0. Nah, setelah masuk di perulangan, nanti dia akan nambahin total sama dengan total plus subtotal gitu. Total sama dengan total plus subtotal. Print ini. Terus keluar dari perulangan. Udah, cetak panjang. Oke, sip. Kita coba dulu deh ya. Kalau nanti coba nggak tahu. Oke, kita coba dulu. Nanti tahu-tahu error ya. Kita udah ngojeng banyak error. Tapi nggak ada problem sih. Kalau error biasanya dia akan detect problemnya. Oke, 2. Data ke 1 benar ya. D aja deh. 1. Terus P 4. Nah, saya beli yang pertama, data pertama saya beli dada, harganya 2.500, banyaknya 1, harganya subtotalnya 2.500, benar ya. Saya beli yang kedua paha nih ya, kemudian harga satuannya 2.000, jumlah belinya 4, terus subtotalnya 8.000, benar ya. Oke, kalau udah benar berarti kita coba rapihin ini ya. Ini kurang berapa spasi ya? 1. Kita coba hitung manual aja ya. 1 2 3. Oh, kurang 1 nih yang di sini. Ini kurang 1 nih ke JP. Terus kalau udah geser, ini coba kita kasih. Nah, inilah kita kasih dulu lah ya, seperti ini ya. Untuk nyesuaiin dari ininya. Nah, kita coba seperti ini dulu. Oke. Rapi atau enggaknya nanti belakangan. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Nah, kita masukkan datanya 1 aja biar cepat untuk tes itunya ya. D1. Oke, jumlah belinya segitu. Dadanya kurang 1 spasi. Berarti di sini ini kurang 1 spasi, ini mundur 2 harganya. Terus itu berarti udah ikut mundur, terus di sini mundur 2 berarti tambah 3 4. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Nanti kalau udah ketemu enak, rapi. 1 sorry. Di sini maksudnya saya mau input di bawah ini 1. Nah, gitu maksudnya. P. Nah, oke, udah rapi ya. Paha, satuan, jumlah beli. Oke, rapi bung. Nah, kalau udah kita coba. Nih jumlah bayar belum keluar, pajak belum bayar, total belum keluar ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Hitung apa? Hitung yang bisa dihitung. Nah, di sini kita hitung untuk jumlah bayar ya. Jumlah bayarnya udah dihitung nih total ya. Maksudnya ini jumlah bayar itu total dari subtotalnya. Udah dihitung, terus PPN-nya berarti yang belum dihitung ya. Nah, PPN. Jadi buat aja PPN sama dengan 10% ya, 10 per 100 kali total. Nah, seperti ini. Terus yang terakhir total bayarnya, tot buy, sama dengan total plus PPN. Seperti ini ya. Tinggal kita panggil ke sini, masukin ke sini ya, koma, ini total berarti kita panggil total, terus yang di bawahnya
ini kita panggil si ppn, terus di bawahnya kita panggil lagi. Ini belum ada koma ya, ada problem tuh, enggak ya. Nah, enaknya gitu, problemnya udah hilang. Oke, kita tampilkan lagi tot by. Nah, seperti ini. Oke, itu kita simpan. Kalau udah kita coba run lagi. Datanya 2, saya beli dadanya 3, pahanya 2, dadanya 3, pahanya 2, dada 3 7,5, paha 2 4.000, 75 11.500, ppn 10% berarti 1.150, ditambahin berarti ya cocok ya. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri gitu ya. Memang di sini pertanyaannya ada koma ya di sini. Jadi kalau nggak mau ada koma di sini kita deklarasikan saja, kita bulatkan di sini integer ya, kita kasih pembulatan di sini, terus di sini juga kita bulatkan ya integer, kita bulatkan integer. Oke, kita coba lagi apakah ada perubahan. Di sini kita hitung sama ya, tadi dadanya berapa, 3, pahanya 2. Nah, udah bilangan bulat ya. Oke, gitu. Enak ya, gampang ya, gampang kalau ngeliatin mah ya. Oke, kita simpan. Terus di sini kita kasih keterangan ya, proses perhitungan. Oke, ini listing untuk pengkodeannya ya di tugas 2 pertemuan 5. Silahkan dipelajari, jangan di skip biar kalian tahu, karena saya ini live codingnya, nggak dipotong-potong ya. Oke, kalau kalian suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu belajar. Ngoding itu nggak instan bro, bisa ngoding itu nggak instan, tapi harus banyak mencoba, banyak belajar, banyak latihan ya. Itu pesan saya, jangan sampai kalian malah ada tugas tapi minta jawabannya ke forum-forum di luar sana ya. Silahkan, ini udah saya coba bantu jelaskan, dan saya nggak langsung kasih, tapi juga di penjelasan ini saya jelaskan gimana caranya bisa ada ini itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di komen, like juga ya. Oke, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.